literasi Radio Kota Batik. Waktunya Anda simak Serbu. Serbu. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selasa. Ya, ada saya seperti biasa di malam Selasa, ada saya Ribut Hadi di perjalanan Serbuk Senin berbuku. Ya. Seperti biasa 2 jam ke depan saya akan hadirkan buku yang sedang kita baca bersama ya. Kita simak bersama untuk melanjutkan buku yang kemarin juga minggu lalu. Judulnya Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 karya Peter Carey. Nah, yang malam hari ini sudah hadir, yuk segera di absen dulu di 08554209112 ya. Siapa yang hadir dan nanti boleh ya ikutan kasih tanggapan atau komentar ya. Seputar apa yang saya bacakan malam hari ini ya. Masih di bab ke-9 ya. Kemarin minggu lalu karena kondisinya kurang fit, jadi saya tidak terlalu panjang lebar untuk membacakan buku yang tebal ini. Ini sudah jalan separuh lebih, lumayan nih. Ya, sudah halaman ke 290 dari halaman dari seluruh halamannya ada 464. Wah, sudah separuh lebih ya. Alhamdulillah. Itu tandanya berarti ya. Ya, semoga aja di akhir tahun sudah selesai buku ini. Jadi awal tahun depan kita ganti buku lagi. Apa nih buku yang mau direkomendasikan? Yuk ya. Di searching atau di browsing buku apa nih yang menarik, nanti saya bacakan untuk Anda. Saya pelajari terlebih dahulu tapi ya, biar saya paham dulu. Nanti ketika saya bawakan juga pas ngulasnya juga nggak begitu belepotan nih. Yang pengen gabung ya silakan bisa ke WA 08554209112. Ada yang komen nih. Buku sejarah Pekalongan Mas, belum ada. Ada sih Pak Kusni, itu bukunya tebel banget, ribuan halaman. Itu bisa, ya ampun, mungkin bisa 2 tahun kali ya selesai. Harganya juga mahal, 700.000. Saya belum beli bukunya. Ada yang punya? Kalau punya boleh dong dipinjem. Oke, Mas Takim di Ambu Kembang ya. Ada saya juga nih sudah menunggu. Alhamdulillah suaranya wis plong. Alhamdulillah ya. Pak Agus Soro di Karangjompo juga ikutan gabung hadir nih di kuliah malam hari ini. Matur nuwun Mas Ribet. Oke, terima kasih Pak Agus Soro. Yang lainnya yuk ditunggu di sini. Cuman di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nggak ada program yang sekeren ini di lain radio ya. Apalagi di kawasan Pekalongan dan sekitarnya belum ada ya. Makanya pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik, karena Anda bisa makin paham, bisa makin ngerti, dan kita bisa belajar bersama. Ya nggak sih? Aha. Baik, langsung saja kita akan mulai di bagian berikutnya. Di bab ke-9 di bagian persiapan pemberontakan ya. Sudah siap? Yuk jangan lupa kopinya ya. Kopinya diseduh dulu, yang panas itu enak banget. Terus gorengannya juga. Syukur-syukur ada yang nyampe sini gorengannya ya. Mas Eno, denger nggak ya? Oke. Kita langsung saja ke bagian berikutnya, persiapan pemberontakan. Bahkan sebelum pengalaman penampakan terakhir pada tanggal 16 Mei
1825, pangeran telah membuka ruang diskusi dengan para pangeran dan pejabat resmi Keraton Yogya yang prihatin dengan situasi ekonomi dan politik yang kian memburuk. Pertemuan pertama agaknya mengambil tempat di Tegalrejo pada tanggal 29 Oktober 1824 dan tidak semua yang hadir mendukung pemberontakan tersebut. Mengingat banyak kabar burung beredar tentang insiden-insiden yang tidak menyenangkan antara Diponegoro dengan pihak Belanda. Banyak yang mengkhawatirkan keselamatan diri pangeran. Menurut putra Diponegoro dari selirnya, Raden Mas Alip, persiapan-persiapan perang yang serius baru mulai pada setidaknya 2 bulan sebelum ayahnya bulat dengan tekad pemberontakannya. Dengan cara membatalkan pajak-pajak puasa pada bulan Mei 1825 di tanah miliknya agar memungkinkan para petani penggarap dapat membeli senjata dan makanan. Semua ini berlangsung di depan hidung pejabat-pejabat Belanda di Yogya yang tidak tahu menau, seperti yang dapat dilihat dalam surat Smithside kepada Van der Capellen yang ditulis hanya sehari sebelum pangeran pergi menyingkir dari Tegalrejo. Bunyinya begini. Pangeran Diponegoro tampak dalam beberapa waktu ini makin hanyut dalam fanatisme. Ia dikenal sebagai orang yang dari waktu ke waktu didera oleh kegilaan. Tatkala dulu ia lebih dari sekali melakukan tindakan-tindakan bodoh dan melakukan kewajiban-kewajiban agama yang dipaksakan. Semua pangeran dan bupati sangat tidak setuju dengan tindakan-tindakannya itu dan menyebutnya kolot dalam beragama. Sementara itu, Diponegoro melukiskan bagaimana saat kembali ke Tegalrejo di akhir bulan puasa atau tepatnya tanggal 19 Mei 1825. Ia langsung disambut dengan berita bahwa Belanda sedang mencari-cari cara untuk menangkapnya. Bekas penghulu keraton yang dipecat dan ketika itu tinggal di Tegalrejo mengingatkan bahwa sejumlah besar tentara Belanda baru saja tiba di Semarang untuk menghadapi Diponegoro. Ini tentu laporan intelijen palsu. Pemusatan pasukan di Semarang sudah terjadi sebelumnya dalam rangka pengirimannya ke Sulawesi Selatan guna mendukung ekspedisi Bone dari September 1824 yang dipimpin Jenderal Joseph Van Gien. Dan pasukan ini tidak kembali ke Jawa sampai awal Agustus. Jadi penangkapan itu baru diusulkan pada saat menjelang serbuan Belanda ke Tegalrejo 20 Juli. Rahmanuddin, bekas penghulu itu mengatakan ia mungkin tidak cukup kuat untuk ikut dalam perjuangan fisik jika Diponegoro memilih jalan perang. Kepadanya, pangeran menjawab bahwa sudah menjadi tugasnya untuk mempersiapkan perang suci dan mati sebagai martir atau syahid. Sebagaimana ditulis dalam babat Diponegoro. Kakek, saya akan menikmati perang. Kematian dalam pertempuran adalah baik. Demikian kata orang. Diponegoro kemudian berkata kepada Rahmanuddin bahwa ia sebaiknya menghabiskan sisa hidupnya di tanah Arab, seraya memohon sahabatnya ini untuk mencari ridho dan restu sang Nabi tatkala ia bersujud di depan Ka'bah yang suci atau Baitul Haram di Makkah. Pangeran juga memintanya untuk mendapat doa-doa para imam dari 4 mazhab fikih di Mekah demi keberhasilan perjuangannya. Dan pada bagian berikutnya, inilah yang kayaknya ditunggu-tunggu. Peter Carey memberi judul Pecahnya Perang Diponegoro. Nah, bagaimana serunya dan seperti apa serunya cerita ini?
Masih mau disimak, masih mau menyimak, atau kita sampai di sini aja? Tutup aja ya, selesai ya. Ah, bosen nih. Bosen nih ya. Waduh, ada yang langsung ini komen. Jangan iklan dong, jangan iklan. Aduh, ini nih bagian ini kayaknya bakalan seru nih. Pecahnya perang Jawa ya. Jadi sebelum ke sana ya. Aha. Jadi persiapan pemberontakan ini rupa-rupanya ya. Tidak semua pangeran dan bupati itu bersepakat dengan apa yang menjadi ide atau gagasan dari Diponegoro. Bahkan bekas pengulu atau mantan pengulu keraton Rahmanuddin itu juga memilih untuk menarik diri dari peperangan. Kenapa? Karena merasa tidak kuat lagi secara fisik, maka kemudian disarankan, ya sudah, kalau begitu sana pergi saja ke Mekah untuk berdoa, mintakan restu bahwa peperangan ini supaya aman dan kemudian mencapai kemenangannya. Ya bukan kemenangannya yang dicapai ya, tetapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dalam perang yang dihadapi oleh Diponegoro ini. Nah, Pak Agus Soro juga ikutan gabung. Lanjut dong Mas Ribut, jangan dipenggal pelajarannya. Iklan aja dulu ya. Ya, iklan ya. Ya. Seneng aku nih. Iklan aja ya. Atau lagu deh, lagu. Gimana? Oke deh. Saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Pecahnya perang Jawa. Dededeng. Siap-siap. Kopinya diseruput dulu. Itu tempe jangan lupa dihabiskan. Jangan cuma dicuil begitu saja ya. Tahunya juga ya dihabiskan. Bakwan, kerupuk ya. Yang ada di color dibuka tutupnya colornya. Ambil satu kerupuknya. Nah, dimakan silakan ya. Dinikmati dulu makannya. Iya begitu. Ya. Yang pelan. Nggak usah cepet-cepet. Nggak usah buru-buru. Nanti tersedak ya. Kita lanjutkan. Nah makanya, oke, sudah tenang hatinya, pikirannya, nggak fokus ya, nggak kemana-mana ya. Oke deh, kita lanjut ya. Lanjut, bener, lanjut. Oke deh, saya lanjut ya. Keberangkatan pengulu terjadi beberapa saat setelah Smithseld mengambil keputusan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Salah satu di antaranya melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada tanggal 17 Juni 1825, jalan ini mulai dipasangi patok oleh orang-orang kepatihan. Terhalangnya jalan itu menyebabkan banyak ketidaknyamanan bagi Diponegoro dan orang-orang yang bekerja di tanah miliknya. Danurejo sendiri tidak memberitahu keputusan Smithseld itu, sehingga pangeran baru tahu setelah pemasangan patok-patok itu menjadi petunjuk pertama bahwa pekerjaan sudah akan dimulai. Sekilas, perbuatan Pati Danurejo itu disengaja, sehingga menimbulkan situasi panas dan perkelahian antara pengikut Diponegoro dan anak buah Patih yang segera melibatkan penduduk setempat. Nah, jadi dalam konflik ini tidak semata-mata ya Pangeran Diponegoro itu berhadapan dengan Belanda, termasuk dengan orang-orang kita sendiri. Nah, why? Yaitu tadi, balik lagi, ada kepentingan di situ. Nah, bentar ya, sorry, batuk dulu. Ya, sudah diseruput kopinya. Nah, oke, seruput lagi. Ya, biar adem, plong ya. Nah, kita lanjut lagi. Pada awal Juli, ketika para petani penggarap lahan-lahan Diponegoro yang lebih jauh tiba untuk membela pangeran, perseteruan itu kian memuncak. Rencana untuk bangkit melawan
yang sedianya dijadwalkan pada pertengahan Agustus terpaksa dimajukan. Karena perseteruan itu mengakhiri segala keraguan dalam hatinya untuk segera memulai aksi militer. Perintah pangeran untuk mengganti patok-patok jalan itu dengan tombak-tombak menjadi isyarat bahwa pangeran menganggap pekerjaan jalan yang tanpa pemberitahuan dan tanpa mengindahkan tata krama itu merupakan penyebab perang. Kasus belli. Diponegoro lalu bersiap-siap mengungsikan istri-istri dan anak-anaknya serta para pekerjanya yang lebih tua ke Selarong dengan dibekali uang dan barang berharga lain untuk membiayai pasukan. Pangeran juga mulai mengenakan keris kesayangannya, Kiai Abijoyo, yang jarang ia bawa. Semua perkembangan ini dilaporkan kepada para pejabat di Yogyakarta pertengahan Juli. Namun, tindakan tidak dapat langsung dilaksanakan karena ketidakhadiran Patih yang sedang menginspeksi pekerjaan pembangunan jalan di dekat Klaten, dan Smisert sedang reses tetap di Bedoyo. Maka akhir pekan yang gawat itu, yakni antara 15 sampai 17 Juli, lewat begitu saja. Ketika para pejabat Belanda dan keraton yang terusik itu berkumpul kembali di Yogyakarta pada hari Senin 18 Juli. Waktu untuk berunding dengan pangeran telah berlalu. Tetapi, kalaupun perundingan sempat dilakukan, tuntutan Diponegoro agar Danurejo dipecat tetap tidak dapat diterima Smisert, yang memilih cara mengatasi krisis itu dengan mendesak agar pangeranlah yang harus datang ke Yogyakarta. Cara yang tidak memberi ruang gerak kepada pangeran yang telah menjadi tahanan para pendukungnya sendiri, termasuk pamannya, Mangkubumi. Mereka menolak mengizinkan pangeran pergi ke Yogyakarta untuk menemui residen. Smisert sendiri jelas takut pergi ke Tegalrejo karena merasa keselamatan nyawanya bakal terancam. Sebagaimana tercatat dalam catatannya. Saya merasa harus tetap tinggal di Yogyakarta untuk berkoordinasi dengan komandan tentara dan untuk menjaga perdamaian. Jika saya pergi ke Tegalrejo dan terbunuh di sana, kematian saya akan membuat seluruh komunitas masyarakat Eropa di Yogyakarta berada dalam bahaya. Hal itu akan membuat nafsu membunuh orang Jawa makin menjadi-jadi. Wah, kayak orang Belanda ya, dalam film-film. Saya merasa harus tetap tinggal di Yogyakarta untuk berkoordinasi, gitu ya. Ya, demikianlah ketakutan menahun orang Eropa, yakni bahwa orang Jawa dapat mengamuk, dibangkitlah kembali sebagai alasan. Setelah menggambarkan Diponegoro sebagai seorang fanatik, Smisert meyakini bahwa pangeran akan melakukan amuk juga, sekalipun ia menyadari arti politisnya. Seperti dicatat oleh Smisert dalam kutipan berikut. Ini bukanlah soal menangkap sosok seorang Jawa kebanyakan, atau menangkap seorang pemimpin rampok, namun seorang yang sangat penting di Kesultanan Yogyakarta, seorang pangeran yang telah ditunjuk sebagai wali sultan yang masih kanak-kanak oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Mengingat situasi ini, misi-misi yang dikirim oleh residen Danurejo dan pejabat lain antara 18 sampai 20 Juli semua gagal. Misi terakhir yang dipimpin oleh 2 bupati keraton senior atau Nayoko berangkat ke Tegalrejo setelah tengah hari pada Rabu 20 Juli
dengan didukung oleh pasukan gabungan Jawa Belanda. Misi itu bertujuan menciduk Diponegoro dan Mangkubumi dan memenjarakannya, sehingga dapat mengakhiri pemberontakan itu sebelum keburu pecah. Namun, pangeran telah siap siaga lantaran telah diingatkan oleh para pandai besi yang memasang sepatu pada kuda-kuda kavaleri di Yogyakarta. Kedatangan pasukan dalam jumlah besar ini memancing konflik terbuka dengan pendukung Diponegoro. Setelah pertempuran sengit terjadi, kediaman pangeran jatuh ke tangan pasukan yang dipimpin Belanda itu dan langsung dibakar. Namun, pangeran berhasil lolos bersama sebagian besar pengikutnya melalui gerbang barat Tegalrejo, dengan mengambil jalan-jalan setapak saat maghrib dan sawah-sawah yang tidak tepat musim tergenang air. Sebelum bulan Juli, biasanya di tengah musim kemarau, tetapi waktu itu kebetulan terus-menerus hujan, mereka dengan cepat meninggalkan para pengejarnya. Payen yang menerima laporan lengkap operasi militer yang gagal itu dari temannya, Letnan Jean Nicolas de Thierry, komandan regu kavaleri berkekuatan 25 orang, memberi gambaran yang hidup tentang lolosnya rombongan pangeran itu. Seperti dikutip Carey berikut ini. Dengan kavaleri di satu sisi dan infanteri di sisi yang lain, pasukan yang dipimpin Belanda bergerak mengepung desa yang mencakup kawasan pemukiman itu. Mereka dapat melihat para pemberontak yang mundur pelan-pelan menyeberangi sawah-sawah. Pangeran Diponegoro berada tidak jauh dari situ sambil menunggang kuda hitam yang indah, Kiai Kitayu, dengan perlengkapan berkuda sangat bagus. Ia berbusana seluruhnya putih dengan gaya Arab. Ujung sorbannya melambai-lambai diterpa angin saat ia membuat kudanya berjingkrak. Tali kekang dikaitkan ke sabuknya. Ia terlihat seperti menari tanda di tengah pasukan kawalnya yang bersenjatakan tombak. Kutipan ini ya, catatan ini cukup indah ya untuk menggambarkan Diponegoro. Hidup banget nih, keren banget. Saya membayangkan bagaimana kemudian Pangeran Diponegoro di antara pasukannya itu duduk di atas pelana kuda, ya kan? Nah, keren banget. Sumpah ini keren banget, gambaran yang indah. Padahal ini perspektif orang lawannya loh, musuhnya. Tapi begitu indah disajikan, keren ya. Itulah tanda-tanda bahwa beliau sangat dikagumi oleh musuh bahkan pengikutnya, apalagi ya. Pada hari berikutnya, Kamis 21 Juli 1825, Diponegoro dan pamannya tiba di Selarong. Di sana, dekat gua tempat pangeran sering bersemedi, mereka menancapkan panji-panji pemberontakan. Genderang perang Jawa pun dimulai. Dan inilah akhir dari bagian itu. Kita masuk ke bagian simpulan. Nanti di bab ke-10, ini spill dulu ya. Bab 10 itu bab 10 benar ya. Bab 10 itu kita akan masuk perang dan pengasingan bagian ke-7 ya. Bab 10 itu judulnya perlawanan terakhir Perang Jawa 1825 sampai 1830. Ini yang seru Nah, kita masuk ke kesimpulan dulu di bab 9 ya. Sabar. Simpulan. Siapa yang tak tergerak oleh saat-saat teramat pedih ini? Diponegoro mengenakan busana perang suci dan meloloskan diri menyeberangi sawah-sawah. Sementara api telah berkobar-kobar meluluh lantakkan kediamannya yang ia cintai, Tegalrejo. Tatkala mengibarkan panji-panji perang sebagai ratu adil yang lama dinanti-nantikan itu, pastilah pangeran tidak berpikir banyak tentang akibatnya. Keputusan sudah diambil.
tidak ada lagi jalan mundur. Di depan telah terbayang perang hampir selama 5 tahun yang memakan korban jiwa sekitar 200.000 orang Jawa dan menghancurkan penghidupan 2 juta orang lagi yang masih hidup. Selama masa itu, sisa-sisa tatanan lama Jawa ambruk. Dibutuhkan waktu seabad lagi sebelum Jawa mengenyam kebebasan kembali sebagai bagian dari Indonesia merdeka. Masa perang dan kesepian dalam pengasingan terbentang di depannya. Selama masa itu, pangeran akan merevisi pandangan-pandangannya tentang takdirnya. Tidak lagi melihat diri sebagai ratu adil yang dinantikan, yang akan memaksa Belanda keluar dari tanah Jawa. Pada akhir perang, ia menyeratkan cukup puas dengan restorasi status quo Pradendles saja, di mana Belanda boleh tetap tinggal di Pulau Jawa sebagai pedagang dan tinggal di sepanjang pantai utara. Dengan pandangan ini, pecah kongsi alias retaknya hubungan dengan komunitas-komunitas santri menjadi lengkap sudah. Dan harapannya untuk mendapat pengakuan dari Belanda sebagai penata agama dengan cepat surut. Bagaimana Diponegoro mengalami kepahitan tahun-tahun ini akan menjadi topik di bagian atau bab-bab bagian terakhir berikut ini. Di bab ke-10. Nanti ya. Oke, thank you Takim. Maca bukunya mulai perang. Tempatku suasanane seperti mau perang juga mas. Anginnya mau bat mabit. Nah, pas ya, cocok ya suasananya ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Serbuk Senin Berbuku.